Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mungkin saya hanya mengungkapkan sedikit dari yang saya punya. Sebelumnya saya minta maaf kalau nanti ada kekeliruan. Ini tentang masalah keterangan tentang orang itu tayamum. Bolehkah tayamum di tembok, bolehkah dia tayamum di bangku pesawat? Nah, mungkin fenomena-fenomena ini sering terjadi bagi kita, wabil khusus bagi para jamaah-jamaah umroh dan haji. Sebelum saya melanjutkan video ini, nanti saya akan jelaskan dalam sisi kitabnya. Di antaranya dalam kitab Kasyifatus Saja, syarah daripada kitab Safinatun Najah, pada masalah tentang bolehkah tayamum di tempat mana saja. Insya Allah nanti saya akan berikan keterangan. Inilah keterangannya dalam kitab Kasyifah. Dalam bab tayamum, pajami umayasduku alai ismut turab kafin min ayyima halin ukhida walau min zohri kalbin idza lam yu'lam tanajjusul ma'khudhi minhu, yang artinya maka seluruh apa-apa saja yang membawa atas nama debu itu cukup. Artinya cukup untuk tayamum dari mana tempat saja kita bisa ambil, sekalipun ternyata dari pundak anjing. Tapi kalaupun dari pundak anjing, ini ada syarat, idza lam yu'lam tanajjusul ma'khudhi minhu. Syaratnya apabila tidak diketahui kenajisan yang kita ambil dari pundak anjing itu. Artinya dari keterangan ini bahwa boleh kita tayamum pada tempat yang mana saja sekalipun dari pundak anjing. Dari keterangan tadi berarti boleh kita tayamum di mana saja tempat. Syekh Nawawi tadi jelas kullu ma saddaqa alai ismut turab bahwa kafin, setiap yang membawa dengan nama debu itu boleh, cukup saja dipakai tayamum. Gitu. Gampangnya dari mana tempat saja kita boleh tayamum, sampai-sampai dikatakan di situ sampai wala min zokhril kalbi, sekalipun dari punggung anjing. Artinya gini, dalam bahasa fikih kita tayamum di mana saja itu boleh. Yang penting satu, bahwa debunya harus suci, mensucikan. Tapi tak kalah pentingnya ketika kita tayamum, setelah kita dapat debu yang suci mensucikan, sekalipun kita ambil dari tembok, sekalipun kita ambil dari jok, dari bangku, tapi yang tak kalah pentingnya ada dua lagi yang perlu kita ketahui. Satu, bahwa kita yakin di sini ada debu. Itu namanya kita harus yakin mazinatut turab. Kita yakin harus ada persangkaan kuat adanya debu. Yang kedua yang paling penting lagi adalah bahwa debu yang kita pakai tayamum itu haruslah cukup untuk dua anggota tayamum, wajah dan tangan. Kan dalam tayamum hanya dua anggota tayamum. Maka paling penting buat kita bukan persoalan kita ngambil debu di tembok, bukan persoalan kita ngambil debu di jok pesawat, tapi persoalannya hari ini, apakah debu itu ternyata cukup enggak buat kita tayamum. Mungkin katakan misalkan di rumah sakit itu ada debu, ya contohnya karena masih ada cleaning service, masih ada yang kerja buat ngerapihin, buat bersih-bersih. Tapi persoalannya hari ini, apakah debu itu cukup atau tidak yang ada di rumah sakit? Itu aja pertanyaannya. Gitu. Masalahnya jangan sampai debu yang kita pakai ternyata kagak cukup buat kita tayamum. Tapi dari keterangan tadi Kasyifah bahwa jelas bahwa kita tayamum boleh di mana saja. Yang penting syaratnya bagi kita itu yaitu pertama, debunya suci mensucikan. Yang kedua adalah yang paling penting itu adalah debunya itu kita yakini bahwa cukup untuk kita itu tayamum. Jangan sampai dua anggota tayamum ini ternyata ada debu tapi ternyata tidak
cukupi. Maka yang sekarang ini kita sering sekali, misalkan kita tayamum di mana, di bangku pesawat, yang jadi persoalan apakah bangku pesawat itu cukup nggak debunya, itu aja. Tapi kalau persoalan debu ya di mana aja debu, selama masih ada angin masuk ya ada debu, karena memang angin membawa debu. Cuman yang menjadi persoalan kan cukup atau tidak cukupnya, gitu. Cukup atau tidak cukupnya, gitu. Debu yang kita pakai untuk tayamum. Jadi silakan kita bisa berekspresi. Kalau seandainya kita tayamum di tembok, maka kita mensahkan dengan syarat suci, ada debu, dan debunya cukup buat 2 anggota tayamum. Kalau kita tayamum di mobil atau tayamum di jok atau tayamum dimanapun sama itu. Jadi dengan keterangan Syekh Nawawi tadi jelas bahwa tayamum itu dimanapun boleh. Itu saja, mudah-mudahan manfaat, dan terus buat kita jangan pernah lelah untuk mencari ilmu, karena dasarnya ilmu yang diberikan Allah itu sedikit sekali. Wa ma utitu bil ilmi ila qalila. Jadi ketika karena sedikit, mohon maaf bila mana saya banyak kesalahan. Mudah-mudahan manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.